Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi kenikmatan oleh Allah, terbebas dari penyakit COVID-19. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas jasa beliau lah, atas jerih payah beliau lah, kita bisa menikmati ajaran agama Islam, ajaran yang diridhai oleh Allah. Langsung ke materi kelas 4 materi pelajaran 5, aku cinta Nabi dan Rasul. Kisah keteladanan Nabi Ayub. Ayo ikuti kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah keturunan Nabi Ishaq alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya, binatang ternaknya banyak, meski ladangnya luas, beliau tidak pernah sombong. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sabar dan dermawan, suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Nabi Ayub alaihissalam pernah mendapatkan ujian dari Allah. Hartanya yang sangat banyak, hari demi hari berkurang, sehingga ia jatuh miskin. Walaupun miskin, ia tidak mengemis, imannya tidak goyah, karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia pun ia tidak mempunyai apa-apa. Harta datang dari Allah, dan kembalinya pun manusia karena Allah. Karena imannya kuat, setan tak mampu menggodanya. Kaya atau miskin merupakan ujian bagi manusia. Lihat firman Allah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bis-sarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagaimana cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Keburukan itu ujian, yang sebenar-benarnya ujian adalah kebaikan. Karena orang yang diuji dengan keburukan kebanyakan ingat kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diuji dengan keburukan, ingat. Kalau diuji dengan kebaikan, mendapat uang yang banyak, mendapatkan persenan yang banyak, kadang orang itu lupa. Jadi ini yang namanya ujian sebenarnya adalah ujian yang kenikmatan. Nabi Ayub alaihissalam ketika kaya raya atau ketika miskin senantiasa taat kepada Allah, selalu bersyukur. Bahkan ketika ia jatuh miskin, harta yang ada selalu ia sedekahkan. Ia yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah. Sebaiknya orang yang kaya, yang kikir adalah yang paling hina di sisi Allah. Kemudian Nabi Ayub diuji dengan penyakit bisul, panas, gatal, penyakit kulit, kudikan, sampai melepuh semuanya. Kulit tidak kelihatan kulit,
kulit kelihatan bernanah semuanya, sampai mengeluarkan set. Setnya diambilin, tidak boleh, biar jatuh sendiri. Sehingga orang-orang kampung menjauhinya, bahkan mereka membuang Nabi Ayub alaihissalam ke padang pasir yang jauh dari keramaian, jauh dari penduduk, karena takut tertular penyakit. Setelah itu putra putrinya meninggal dunia. Sekalipun musibah silih berganti, tetapi tidak membuat dirinya lupa beribadah dan memuji Allah. Nabi Ayub berdoa kepada Allah agar penyakitnya itu lekas sembuh. Doa Nabi Ayub alaihissalam dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah surat Al-Anbiya ayat 28, maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarga kepadanya. Doa dikabulkan, Nabi Ayub sembuh, penyakitnya hilang, istrinya kembali. Pada waktu itu istrinya meninggalkan Nabi Ayub sendirian. Terus kelihatan Nabi Ayub sudah sembuh, istrinya kembali. Akhirnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah, ya Rabbi, istriku kembali, ampunilah dosa-dosa istriku ya Rabbi. Akhirnya hukuman istrinya Nabi Ayub mestinya dicambuk 100 kali, diganti cambuknya dengan sapu lidi yang diikat, jumlahnya totalnya 100, cuman sekali. Akhirnya dosa istri yang meninggalkan suaminya, yaitu Nabi Ayub, diampuni oleh Allah karena sudah dihukum dengan cambuk sapu lidi yang jumlahnya 100. Bayangkan kalau Allah tidak memaafkan, dicambuk 100 kali dengan tongkat rotan. Tapi Allah maaf, mengabulkan doa Nabi Ayub. Akhirnya istrinya kembali dengan hukuman yang ringan. Yang kedua, kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir di zaman Raja Fir'aun. Di masa itu Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Karena pengaruh mimpinya itu, Fir'aun kalang kabut, memanggil semua ahli nujumnya. Mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Ini firasat, tafsir ahli nujumnya seperti ini. Bahkan bahwa besok itu akan ada anak laki-laki dari Bani Israel yang akan membinasakan kerajaan Fir'aun. Maka dari itu Raja Fir'aun yang terkenal bengis, sombong, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, memerintahkan semua bayi laki-laki yang lahir di Mesir, disuruh memburu semua tanpa terkecuali. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Nabi Musa alaihissalam dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa alaihissalam agar anaknya Musa dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Bayi Musa pun diselamatkan oleh seorang wanita bernama Aisyah, yang mana Asia ini adalah istri Fir'aun. Melihat anak Fir'aun
Melihat anak itu Fir'aun marah. Akan tetapi dengan bujuk rayu Asia, Fir'aun luluh hatinya. Ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Bayi Musa tidak jadi dibunuh karena kena rayuan Asia yang sangat dicintainya. Suatu ketika Musa kecil menangis karena kehausan. Asia memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka berdatanglah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa alaihissalam. Namun setiap kali ada wanita yang hendak memberinya susu, bayi Musa tidak mau. Ia tetap menangis terus sampai ketemu ibunya yang asli. Hingga akhirnya datang seorang wanita bernama Yukapat. Wanita ini menggendong dan menyusuinya. Seketika itu juga Musa kecil terdiam dan berhenti menangis. Minum asinya ibunya sendiri bernama Yukapat sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui ternyata Yukapat adalah ibu Musa sendiri. Tidak tahu. Kalau andaikan tahu mungkin tidak boleh. Selanjutnya Asia meminta agar Yukapat tinggal di lingkungan istana yang sangat megah, yang sangat besar, untuk mengasuh Musa kecil di lingkungan istana. Yukapat pun bersedia dengan senang hati. Dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Pertama Nabi Musa suka menolong. Kebaikan pertama Nabi Musa itu suka menolong. Suatu ketika seorang laki-laki bergegas datang kepada Musa alaihissalam dan berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar sedang berunding untuk membunuhmu. Keluarlah dari kota ini Musa. Itulah nasihatku kepadamu." Musa alaihissalam mengikuti nasihat orang itu. Maka keluarlah ia dengan perasaan khawatir seraya berdoa, "Ya Tuhanku, ya Rabbi, yang maha kuasa, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Bebaskan aku dari cengkraman kaum Fir'aun yang aniaya." Itu doa Nabi Musa kepada Allah. Sesampainya di negeri Madian, ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternaknya. Di antara mereka ada 2 orang gadis yang sedang menambatkan ternaknya. Musa alaihissalam menyapa, "Mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air, wahai gadis?" Kedua gadis itu menjawab, "Kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah orang-orang itu telah selesai mengambilnya. Dan karena kami juga tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang banyak itu. Bapak kami sudah tua, karena itu pula tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air." Seketika itu juga Musa alaihissalam menolong kedua gadis itu untuk memberikan minum kepada ternak mereka. Setelah menolong, Musa alaihissalam berteduh di bawah pohon seraya berdoa, "Ya Tuhanku, ya Rabbi, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kedua gadis ini yang ditolong Musa alaihissalam pun pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada ayah mereka bahwa telah ditolong seorang yang berhati mulia. Salah seorang dari gadis ini tuh berkata, "Ya ayahku, ya ayahku, ya ayahku, ambillah ia Musa sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kelihatannya ia orang yang kuat dan dapat dipercaya." Si ayah mengabulkan permintaan putrinya. Ternyata ayah kedua wanita itu tak lain adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Disinilah perjumpaan antara Nabi Syuaib alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada akhirnya Nabi Syuaib alaihissalam menikahkan salah satu putrinya dengan Musa. Yang kedua, Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam telah diberi Tuhan
telah diberi Allah mukjizat yang sangat besar, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular, dipukulkan ke bumi menjadi ular yang sangat besar yang memakan ular-ular kecil, ular-ular sihirnya, tukang tenunnya Fir'aun. Tangan Musa alaihissalam dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Musa alaihissalam untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Kedatangan Nabi Musa alaihissalam di Mesir membuat Fir'aun marah dan menuduhnya Musa alaihissalam sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun dari negeri itu. Musa alaihissalam telah mengingatkan Fir'aun, janganlah kamu membuat dusta, nanti kamu dibinasakan dan mendapatkan siksa Allah. Fir'aun dan tukang sihir tetap saja melawan dan menentang Musa. Akhirnya Musa alaihissalam meladeni dan berkata, kalau begitu kumpulkan semua tukang sihirmu dan tukang tenunmu. Datanglah beramai-ramai di lapangan yang sangat terbuka. Kita berjumpa di sana. Di hari perjumpaan itu tukang sihir Fir'aun berkata, ya Musa, lemparkan tongkatmu lebih dahulu, atau kami yang akan mulai lebih dahulu. Sahut Musa, kamulah lebih dahulu. Lalu tukang sihir itu melemparkan tali-tali tongkat-tongkat yang kemudian berubah menjadi ular menjalar mengelilingi Nabi Musa alaihissalam. Di saat itu Allah berfirman, wa bismillahirrahmanirrahim wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata, yang artinya, dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datangnya. Surat Taha ayat 69. Nabi Musa alaihissalam mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia melemparkan tongkatnya. Seketika itu jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun itu. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir mengaku kalah dan bersujud kepada Tuhannya, mengakui Tuhannya itu Allah, termasuk Siti Asia, istrinya Fir'aun, beriman kepada Allah, mengakui Tuhannya Musa. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taha ayat 70, Bismillahirrahmanirrahim wa ulqiyas saharu sajjatan وألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Surat Taha ayat 70. Karena melihat tukang sihir tersebut telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, demikian juga istrinya Siti Asia, maka Fir'aun bertambah marah dan ganas. Bersama bala tentaranya dia menyiksa orang-orang yang beriman, termasuk istrinya, disiksa sampai mati. Ada keterangan Siti Asia itu disiksa dengan digoreng di tungku yang sangat besar. Dia memilih, Siti Asia memilih digoreng
memilih digoreng daripada mengikuti Musa. Sampai di dalam penggorengan keliling 3 kali dengan membaca Allah, 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 muter begitu sampai begitu. Karena melihat tukang sihir tersebut telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, demikian juga istrinya Siti Asia, maka Fir'aun bertambah marah dan ganas. Bersama para tentaranya dia menyiksa orang-orang yang beriman termasuk istrinya sampai mati. Melihat yang demikian Nabi Musa alaihissalam dan orang yang beriman mundur dan melarikan diri bersama Nabi Musa ke Mesir. Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya kebingungan. Pada saat itulah turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan agar Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi 2 bagian. Jalan yang panjang telah terentang di hadapan mereka. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam sampai di tepi laut, di tepi Laut Merah. Sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan Laut Merah dengan memerintahkan Fir'aun, wahai Fir'aun, pukulkan tongkat itu ke tanah. Akhirnya Fir'aun memukulkan tongkat itu seketika itu dengan izin Allah, kun fayakun. Akhirnya laut tertutup kembali. Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam, mati sekarat, semuanya mati. Fir'aun nyawanya sampai di tenggorokan. Kalau begini aku percaya Tuhannya Musa dan Harun. Allah berfirman dalam Al-Quran surat yang lain, wahai Fir'aun, sudah telat kamu beriman kepada Allah karena nyawa sudah sampai tenggorokan. Yang kisah keteladan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung Nabi Musa. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa sangat besar. Nabi Harun selalu mendampingi Musa ketika menemui Fir'aun. Kesetiaan Nabi Harun alaihissalam diabadikan di dalam Al-Quran. Dalam surat At-Taha ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'azzibahum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda, yang artinya, maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami.
dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam selalu membela orang yang tertindas. Kaum Bani Israel yang tertindas berhasil mereka selamatkan. Nabi Musa meninggalkan Bani Israel selama 40 hari untuk menemui Tuhan di puncak Gunung Sinai. Nabi Musa meninggalkan Bani Israel selama 40 hari berhalwat menyendiri di Gunung Sinai untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menemui Tuhannya di puncak Gunung Sinai, sampai turunnya kitab Taurat di Gunung Sinai. Nabi Harun alaihissalam diserai menjaga kaumnya. Akan tetapi setelah Musa kembali, ia melihat kaumnya menyembah berhala patung, pedet yang terbuat dari emas, yang diambil dari teracanya, atau apa namanya teraca itu, jejak malaikat Jibril menginjak bumi, diambil oleh Musa Samiri untuk dicampurkan dengan emas, dibuatkan pedet dari emas yang ada campuran jejak malaikat Jibril. Supaya apa? Supaya bisa berbicara. Pedet emas itu tadi yang dibuat dari jejak malaikat Jibril yang diambil oleh Musa Samiri, pedetnya, sapinya itu yang dari emas itu bisa bicara. Akhirnya umatnya Nabi Musa yang ditinggal 40 hari, yang ditunggui oleh Nabi Harun, berpaling semuanya kepada Musa Samiri, mengikuti Musa Samiri semuanya, meninggalkan Nabi Harun dan Nabi Musa. Nabi Musa datang kaget. Kenapa umatku mengikuti Musa Samiri semuanya, menyembah patung semuanya, menyembah berhala semuanya, menyembah pedet semuanya, menyembah sapi yang dari emas yang dapat bicara. Musa pun marah. Ia bergegas menemui kakaknya Harun, lalu memegang dan menarik rambut kepala Nabi Harun. Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum itu telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Janganlah engkau permalukan aku di depan orang-orang, dan jangan engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim." Musa alaihissalam sadar dan merasa bersalah, lalu berdoa kepada Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 151. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin, yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang. Surat Al-A'raf 151. Kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam nama aslinya adalah Bashar
Nabi Zulkifli didapatkan ketika seorang raja bernama Nabi Ilyasa mengumpulkan rakyatnya. Raja itu bertanya, siapa yang sanggup berlaku sabar jika siang berpuasa, jika malam beribadah, maka ia akan diangkat menjadi seorang raja. Enak ya. Sayembaranya cuma seperti itu, tapi berat. Siapa yang mampu? Siang berpuasa, malam beribadah. Sepertiga malam beribadah. Akhirnya tak seorang pun yang berani menyatakan kesanggupannya. Akhirnya anak muda bernama Bashar, yang tidak lain Nabi Zulkifli, mengacungkan tangan dan berkata, saya sanggup tuanku. Sejak saat itulah ia dipanggil Zulkifli, yang artinya sanggup. Nabi Zulkifli adalah putra Nabi Ayub. Seperti ayahnya, ia juga mempunyai sifat yang sabar dan teguh serta taat beribadah. Nabi Zulkifli kemudian diangkat menjadi seorang raja. Pada masa kepemimpinannya, ia berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim yang sangat adil. Di waktu malam ia beribadah, dan di waktu siang ia berpuasa. Ia melakukan sholat 100 kali dalam sehari. Sholat 100 kali sehari. Kita aja sholat 5 waktu. Berat. Ini sholat 100 kali. Umat Nabi Muhammad diperintahkan sholat 50 kali, ditawar sampai menjadi 5 kali. Ini Nabi Zulkifli sholat 100 kali. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah putra Nabi Ayub alaihissalam. Seperti ayahnya, ia juga mempunyai sifat yang sabar dan teguh serta taat beribadah. Nabi Zulkifli alaihissalam kemudian diangkat menjadi raja. Pada masa kepemimpinannya, ia berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim yang adil. Di waktu malam ia beribadah, di waktu siang ia berpuasa. Ia melakukan sholat 100 kali dalam sehari. Tidurnya di waktu malam hanya sebentar saja. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wa Idris wa dzal kiflil kullu minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Dan ingatlah kisah Ismail, kisah Idris, kisah Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Mari kita membaca salawat badar sebentar ya. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajabas sukru alaina mada'a lillahi ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta'.
Jita saratal Madinah, marhaban ya khairata. Sekarang tugas kamu adalah mengerjakan ayo berlatih 1, ditulis di buku tulis, ditulis soal dan jawabannya. Dan yang B juga ditulis soal dan jawabannya. Yang C juga. Saya tunggu laporan tugasnya di grup. Dari Pak Guru, mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya, bagi anak-anak didik saya maupun bagi masyarakat luas. Ada tutur kata yang salah semata-mata dari saya sendiri, mohon dimaafkan. Kalau kebenaran semuanya datang dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.